Pak Yanuar, izin tanya Pak Yanuar. Halo, Pak Yanuar. Iya, iya, silakan Pak, silakan Pak. Ya, saya Berlin Pak dari Bapeda. Yang mau saya tanya itu Pak Silakan Yanuar Pak, silakan Pak. pertama. Silakan Pak. Yang pertama ini Pak, supaya kami dengan BPKAD ini satu pemahaman. Untuk yang pertama pertanyaan tadi hak super admin. Hak super admin tadi kan Pak Yanuar bilang itu ada di Setda yang bisa mengakses semua tiga menu utama tadi itu ya Pak ya. Nah kalau tadi saya lihat ini merubah SKPD, merubah hak dia menggunakan BPA atau RK sendiri, itu setiapnya nanti pasti akan ada perubahannya Pak ya. Betul Pak. Nah, kalau setiap tahunnya ada perubahan supaya nanti ini ada Pak Anang juga nih, Pak Anang, monitor Pak Anang dari Dirjen Bangda Pak. Silakan, silakan Pak Anang. Pak Anang. Seperti gini Pak, nanti yang sinkronisasi data dari RKPD, data dari SIPD perencanaan ke SIPD keuangan itu apakah di Bapeda atau di BPKAD? Karena kalau kami yang mensinkronisasi, otomatis kami bukan super admin, itu tidak bisa membuka dua menu utama keuangan dan perencanaan. Oh, itu yang gini. Pertanyaan pertama. Oke, terus. Yang pertanyaan kedua, ini untuk tadi tadi bansos hibah tadi sudah dijelaskan. Yang terakhir adalah bantuan keuangan. Bantuan keuangan itu nanti KPA-nya siapa gitu? Apakah di Setda langsung atau di BPKAD? Oke. Jadi yang pertama Pak, ini satu sistem, satu data, satu Indonesia. Berarti mulai dari perencanaan, keuangan, penatausahaan sampai dan yang lain-lainnya itu satu sistem. Saat berbicara ini akunnya siapa, kan Sekda selaku ketua TAPD. Ketua TAPD dibantu oleh perencanaan, oleh keuangan. Saling baku atur Pak di sana. Saling atur lah. Siapa yang memegang, tapi sebaiknya dua-duanya mengetahui. Oke, nanti terkait siapa yang mengatur, silahkan atur di masing-masing Pemda. Mau perencanaan, mau keuangan, silahkan. Nah, cuman kewenangannya Bapeda adalah di perencanaan. Kewenangannya keuangan adalah di bagian penganggaran sampai ke nanti ke penatausahaan. Saat mau mengepus data, itu silahkan teman-teman perencanaan. Berarti akunnya TAPD, akunnya Pak Sekda itu di-share antara keuangan dengan perencanaan. Ya Pak ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi apa Pak? Pertanyaan yang kedua lupa saya. Bantuan keuangan Pak. Oh, bantuan keuangan. Ya. Untuk bantuan keuangan, jadi gini, memang semua belanja itu diserahkan ke SKPD masing-masing. Tapi khusus ada yang namanya belanja yang masih ada di PPKD, yaitu BTT, belanja transfer, yang terdiri dari bantuan keuangan dan bagi hasil, serta yang namanya belanja bunga. Itu masih ada di PPKD, bukan di SKPD. Seperti itu Pak, jawaban kami Pak. Silakan Mas Anang kalau mau nambahkan dari teman-teman Bangda. Ya, silakan Pak Anang. Jadi Pak Anto, Pak Iwan. Pak Anto, Pak Iwan. Ya, monitor. Iya, tadi kalau penjelasannya tadi berarti akses super admin itu Bapeda bisa tahu juga sebenarnya ya Pak Iwan ya, Pak Yanuar.
Karena untuk push data itu Iya. kemarin kami agak kendala susah Betul, juga gitu karena kami nggak punya akses user apa tuh yang super admin. Nah, cuman di sini saat super admin itu dipakai oleh 2 orang, dia salah satunya akan ke apa istilahnya? Akan ketendang dengan sendirinya Pak dari sistem. Ya, saya mengerti sistem kerjanya itu. Nanti kan tinggal siapa saja yang mengerjakan single gitu kan, tinggal laporan saja. Saya mengerjakan ini siapakah Ya, BPKB betul. atau Bapeda. Betul, saling atur aja Pak, sesuai dengan pas prosesnya lagi di mana kan gitu. Kalau sekarang lagi masih RKPD ya berarti itu si teman-teman Bapeda dulu yang ambil. Makanya tadi di awal saya bilang mana teman-teman Bapeda untuk men-share screen karena ini ranahnya Bapeda nih, kan gitu Pak. Oh ya, kira gitu ya Pak Iwan. Pak Iwan. Ya, monitor Pak. Oke, ini Pak Iwan Pak Toto nih. Ya, sama-sama rambut putih. Oh ya, jadi monitor nanti Pak. Kalau supaya kami ada proses ini masih anak buah masih proses transfer data, kelihatannya ada kendala itu. Menanggapi teman-teman Ibu atau Bapak Jumaida dari Dinsos, sekarang yang login SKPD aja, terus kita UPTD nanti. Setelah SKPD dibentukkan username si kepala SKPD itu membentuk username untuk masing-masing UPTD, baru nanti masing-masing UPTD bisa masuk. Jadi kita step by step dulu ya, Bapak atau Ibu Jumaida ini. Oke, lanjut dulu ya. Baik. Karena setelah ini kita mau bagi pagu, tapi saya ingin menanyakan ke teman-teman Bapeda dulu. Jangan sampai nanti kita salah langkah. Mohon izin. Iya, gimana Pak? Ya, tadi Bapeda, tadi yang tadi tanya Bapeda, ada yang bisa dibantu? Silakan, teman-teman Bapeda, silakan. Pak Yanuar izin, Pak Berlin ini bertanya tadi kan dicari untuk yang masalah perencanaan. Pak Berlin dari Bapeda Kaltim, kebetulan beliau di bidang P3D-nya. Ya, gimana Pak Mirwan? Suaranya nggak jelas? Ya. Oh baik. Jadi Pak Berlin ini dari Bapeda Kaltim dan beliau yang Kok patah-patah suaranya Pak Mirwan? oh baik, siap-siap. Pak Berlin yang mengurus untuk perencanaan provinsi Pak. Iya Pak Berlin. Mungkin tadi ada yang Pak Yanuar cari kan untuk perencanaan. Pak Mirwan, Siap. gimana? Jadi Pak Berlin ini dari Bapeda Kaltim, beliau selaku bidang perencananya untuk yang perencanaan provinsi Pak. Oke, bidang perencanaan, oke. Terus? Mungkin tadi Pak Yanuar mencari Bapeda kan, mungkin bisa bisa berkomunikasi dengan Pak Berlin di sini Pak. Silakan. Gimana Pak Berlin? Nah, tadi saya dengar Pak Yanuar tadi cari saya gitu, Bapeda bagaimana maksudnya apa yang bisa dibantu dari Bapeda Pak? Nah, gini. Ini dalam posisi RKPD-nya ya Pak ya, bukan SKPD. Betul. Ini kan RKPD, bukan RKPD, ini bukan SKPD betul. Ini posisi RKPD. RKPD ini kan ranahnya Bapeda, bukan ranahnya keuangan. Nanti keuangan kan masuknya di KPPAS. Nah, maksud kami, apakah Bapeda sudah menetapkan pergub tentang RKPD? Itu dulu yang pertama. Sudah menetapkan pergub tentang RKPD? Sudah. Saat sudah, apakah sudah dipetakan ke Permendagri 90? Sudah. Halo, sudah Pak? Sudah ya, sudah ke 90 ya. Nah, sekarang begini, apakah kita mau menginput ulang RKPD tersebut, istilah kata mensistemkan dokumen yang ada, atau kami tetap menunggu
keberhasilan push data dari e-database ke SIPD? Karena kita harus sepakat dulu di sini. Ya, kalau yang diarahkan sama Pak Direktur, baik Direktur dari Keuangan Daerah maupun Bangda itu kan push data, Pak. Halo? Halo? Ya, Pak? Ya, kalau saya mencermati beberapa kali arahan dari Kepala Pusdatin, Kepala Direktur Keuangan Daerah maupun Direktur Halo, Bangda. Pak. Suara saya masih betul, Pak? Halo? Suara saya bisa didengar jelas? Halo, Pak. Mohon izin, Pak. Ya. Pak Yanuar, suara saya jelas didengar? Jelas. Gimana, Pak? Nah, gini Pak, tadi pertanyaannya apakah mau entry ulang atau push data? Betul. Nah, kalau saya mendengar beberapa kali pertemuan daerah dengan Kemendagri dalam hal ini Dirjen Keuangan Daerah maupun Dirjen Bina Bangda maupun Pusdatin, itu kan menghindari namanya itu proses entry 2 kali. Betul. Nah, saya kalau tadi Pak Yanuar nanya mau entry ulang, saya lebih memilih itu push data. Karena di RKP sudah di SIPD perencanaan itu kita sudah clear sampai bahkan sampai ke pemetaan terkait lagi revisi Permendagri 90 tentang usulan pemutahiran, nanti mungkin diperbaikin sekalian saja kalau ada yang pemanya kurang pas atau yang lainnya. Berarti belanja gaji itu sudah di SKPD ya, Pak? Ya, kalau belanja gaji yang dulu tuh terminologinya belanja tidak langsung, itu belum di-entry karena RKPD kan masih menceritakan belanja yang sampai ke program kegiatan itu masih belanja langsungnya, belanja tidak langsung itu belum didetilkan. Oh, berarti belanja tidak langsungnya belum ya, hibah bansos, bunga, gaji itu belum ada di SKPD berarti ya? Belum. Jadi yang dipetakan posisi sampai sekarang ini adalah berarti walaupun nanti kita berarti kalau kita push data, yang kita dapat hanya data yang BL-nya aja ya, DTL-nya enggak ya? Ya, betul. Oke. Kalau memang mau push data, kira-kira berapa lama kami bisa menunggu? Itu yang tadi sehingga saya ini bisa masuk ke... ya, makasih Pak Yanuar pertanyaannya. Supaya ini itu terpaksa saya ulang lagi pertanyaannya supaya saya paham dengan BPKAD ini. Pak Iwan nama Pak Anto kalau ada, Pak Mirwan. Saya copy, saya dengar. Nah, ini loh, tadi saya tanyakan apakah supaya gampang push data ini kan harus di level super admin ya, Pak Yanuar ya? Betul. Nah, posisi sekarang Bapeda itu tidak mempunyai akses super admin itu. Jadi kami proses entry datanya ini harus ya pakai di level 2-nya gitu loh. Kan itu harus bisa dia masuk ke perencanaan, masuk ke keuangan, bolak-balik begitu loh, yang saya pahami proses kerjanya. Oh ya sudah, oke Pak Iwan dikasih aja yang username apa tadi, Biro PPOD tadi, dikasih ke Bapeda, nanti kita tinggal tunggu berapa lama bisa masuk ke SIPD sehingga kita bisa lanjut. Atau ada alternatif kedua. Alternatif kedua itu adalah SKPD itu menginput kembali di SIPD mulai dari RKPD sampai nanti ke KPPS. Nah, kalau sudah di RKPD terinput, otomatis di KPPS pun terbawa. Nanti di KPPS tinggal merinci belanjanya. Jadi monggo kita serahkan ke daerah, itu adalah sebuah pilihan. Tapi ya, kalau dari perspektif Bapeda, ya Pak Yanuar. Gimana Pak? Kalau dari perspektif Bapeda kami lebih cenderung tidak mengentry ulang. Ya namanya manusia pasti ada hilap, salah gitu. Nggak apa-apa, makanya silahkan. Nah, tinggal kita kalau nanti dari BPKAD apakah Pak Iwan memilih entry ulang atau bagaimana, saya kurang belum tahu. Silakan teman-teman BPKAD gimana? Ya, silakan. Ya, Pak Yanuar, ya ini kan saya juga baru paham SIPD seperti apa gitu kan, makanya yang tadi juga
minta arahan termasuk penggunaan password itu bagaimana, karena kan posisinya ada pengertian istilah super admin, terus ada BPKAD punya, terus ada Bapeda punya. Nah, saya tidak tahu di daerah manakah atau di mana, atau mungkin dari sebaiknya atau sebagusnya pengertian super admin tuh diposisikan di siapa gitu yang memberikan, oh ya ini silahkan boleh dipakai Bapeda, ini silahkan boleh dipakai BPKAD gitu. Mungkin ya ini aja, kita juga minta dari masukan dari Kementerian Dalam Negeri yang merancang seperti ini tuh bagusnya posisi super admin itu bagaimana gitu. Super admin itu yang pegang Sekda pastinya, Sekda selaku ketua TPD, ya kan ya. Sehingga nanti kalau kata Pak Andra katanya akur-akur lah. Jadi saat proses perencanaan akun itu dipakai oleh Bapeda. Nanti saat penganggaran penatausahaan akun tersebut dipakai oleh keuangan, gitu Pak. Oh gitu. Jadi sebenarnya intinya gini, intinya kalau kami adalah kalau memang mau push data dari e-database, kita tunggu berapa lama, itu. Tapi jangan terlalu lama. Kalau memang mau percepatan, ya bisa juga kita input dari RKPD di modul perencanaan pembangunan daerah. Kita input RKPD itu sudah semuanya, mulai dari yang BTL maupun BL-nya, seperti itu. Itu pun nggak terlalu lama, selama masing-masing SKPD sudah memegang hasil pemetaan yang 90, hasil pemetaan RKPD yang sudah menggunakan Permendagri 90. Itu nggak terlalu lama nanti input ulangnya, karena sebetulnya bukan input, tapi tinggal klik aja. Itu, monggo silakan, kami serahkan kembalikan ke daerah kalau ini. Nggak, maksudnya kalau dapat gambaran tidak terlalu lama tuh 1 hari kah atau 1 minggu? Nah ini pengertian lama ini tadi Pak. Pengalaman kami, alternatif pertama kami, ya. Pengalaman kami itu RKPD itu bisa diinput dengan APBD kurang lebih 3T, itu kurang lebih paling cepat sehari, paling lambat 2 hari. Seperti itu Pak. Itu tergantung banyaknya subkegiatan yang ada di masing-masing Pemda. Itu kalau proses input Pak ya? Itu proses input. Terus tadi kalau yang sebelumnya apa, proses data, ngambil database dari pusdata? Nah itu teman-teman Bangda yang bisa jawab. Kami nggak bisa jawab kalau itu. Seperti itu Pak. Pak. Makanya terserah. Ini untuk percepatan terserah. Karena gini, SIPD ini sudah di tengah jalan. Berarti ibarat kata sih, kalau saya sering berbicaranya adalah mensistemkan dokumen yang ada. Nah, yang perlu dipahami sekarang SIPD ini tidak ada SIPD Bangda, tidak ada SIPD Pusdatin, adanya SIPD Kemendagri, hanya satu. Di dalamnya ada perencanaan, ada penganggaran, sama sistem-sistem lainnya. Seperti itu. Monggo, silakan. Ya, saya tanya ke Pak Berin juga nih. Saya juga nanti yang jelas, kalau bicara tadi user, berarti saya sampaikan ke pimpinan, yang user Sekda ini, gitu kan, akan kita informasikan ke Bapeda dalam kaitannya dengan proses inputting RKPD, gitu kan, Pak Berin? Ya, lanjut Pak Iwan. Ya, nah maksudnya, tadi kan ada kaitannya dengan ada Bangda Pak ya, Pak Yanuar ya, istilahnya berapa lama kalau proses itu ngambil data yang sudah kemarin terinput bisa masuk ke dalam SIPD yang satu inilah ya, yang sedang kita bahas sekarang ini. Itu kira-kira Pak Berin terkomunikasi misalnya tadi mau mengambil data yang dari Bangda dipindahkan ke sini, itu berapa lama? Sebab tadi kalau yang proses input dapat gambaran kan, bicara waktunya itu kan 1 sampai 2 hari. Gitu kan, kalau memang proses input. Nah, kalau memang yang dari Bangda itu harusnya lebih dari segi keakuratan, kan tinggal pindahkan dari segi waktunya. Nah, berarti kan tidak sebaiknya juga tidak mungkin lebih lama dari 2 hari. Kira-kira bagaimana Pak Berin? Ya, kebenaran ini ada staf teknis saya Rizky yang sudah lakukan proses apa nih? Coba Rizky sudah sampai proses mana untuk
Pusdata? Rizky? Ya, makasih Pak. Untuk integrasi udah terintegrasi Pak. Cuma masih ada selisih di Pagu. Saya perlu buat user dari teman-teman Bangda, programmernya minta data dari tampilan user di SIPD keuangan. Itu yang saya belum bisa akses. Ya, jadi Rizky, Ya Pak. kalau kamu dapat akses super admin, kira-kira berapa lama proses push datanya? Kalau nggak ada masalah, mungkin hari ini bisa Pak. Hari ini bisa ya? Malam. Oke, makasih. Kira-kira seperti itu Pak Yanuar, Pak Iwan. Ya, oke. Kalau begitu nanti saya sebentar, saya lapor ke pimpinan gitu kan. Alternatifnya, kalau memang yang tadi user admin utama itu kita sampaikan ke Bapeda memproses yang data dari database itu dipindahkan. Ini 1 hari ini bisa selesai lah sampai malam gitu, sehingga proses selanjutnya data itu sudah terinput untuk belanja langsung Pak ya. Ini kan yang kemarin langsung. Nah, Pak Yanwar bagaimana Pak? Begitu kalau rencana seperti itu. Atau sembari bagaimana? kasih gambaran ya, sembari saya ngasih Gambaran. gambaran. Contoh deh Pak Mirwan, ayo masuk share screen Pak Mirwan. Share screen Pak Mirwan. Baik. Ini kan udah bikin user ya. Sekarang Bapak copy itu NIP-nya Pak Fahmi. Garis 3 dulu. Garis 3 untuk ubah. Mutakhirkan username-nya Pak Fahmi. Mutakhirkan user. Sudah? Nah, nanti Bapak Ibu di SKPD ikut juga lakukan ya, mutakhirkan. Oke, Pak Mirwan. Sudah? Klik. Ya, mutakhirkan. Nah, Bapak copy username username NIP-nya Pak Fahmi. Loh. Tolong Bapak Ibu perhatikan kembali, satu username hanya boleh dipakai 1 orang, jangan dipakai yang lain. Pasti tabrakan. Izin Pak Yanwar. Nah, sekarang masuk sebagai NIP-nya Pak Fahmi, eselon 3. Atau Pak Betul. Pak Iwan juga boleh selaku Kabit Anggaran, silakan. Sebentar, ini posisi saya masih di loginnya Pak Sadudin. Sedangkan teman-teman perencananya BPKD pun menggunakan. Enggak, sekarang kita mau masuk sebagai eselon 3. Kita mau menginput subkegiatan. Oke, siap. Oke, saya mau mencontohkan, nanti SKPD bisa mengikuti. Masuk sebagai akun eselon 3. Tadi berarti kan Pak Fahmi atau Pak Iwan, silakan NIP-nya masukkan sana. Login. Nah, ini tampilan untuk eselon 3. Masuk database 2021. Nah, caranya bagaimana? Nanti sebelum ini Bapeda harus buka jadwal dulu bahwa proses RKPD mau kita mulai. Kan gitu. Tapi ini pakai akun siapa? Masih pakai akun kapan? Oke. 2021, Pak Mirwan. Loh, kok back data hilang kali data jaringannya? Back. Lockout lagi, Pak. Ikuti aja dulu kemungkinan. Kira-kira begitu. Sudah masuk 2021, Pak Mirwan? Nah, coba ke menu 3.
buka menu, ambil di situ sub kegiatan belanja, Pak Mirwan, bawah, yes, klik. Oke, ini belum bisa dilakukan karena belum buka jadwal. Yang bisa buka jadwal adalah TAPD perencanaan. Jadi mungkin kita masuk sebagai TAPD perencanaan. Ada akunnya, Pak Mirwan? TAPD perencanaan. Coba aja logout dulu, masuk pakai user Sekda. Logout dulu, masuk user Sekda. Nanti ini yang melakukan seharusnya teman-teman Bapeda. ADM perencanaan, passwordnya masih sama, login. Door. Lagi Pak, sekali lagi Pak. Oke, login. Nah, ambil yang 2021. Nanti teman-teman Bapeda ini yang berperan. Buka garis 3. Pengaturan. Jadwal. Perencanaan dan penganggaran. Di sini, wah, ini udah nyoba ya? Sudah Pak, teman-teman Bapeda kebetulan Mas Rizky sudah kami informasikan untuk akun ini. Oh, sudah ya? Jadi udah mulai ya? Tapi jadwal udah selesai. Aduh. Coba diklik dulu yang penetapan. Klik dulu. Bisa diklik, Pak? Nggak bisa Pak. Atau enggak ada garis 3-nya ya? Garis 3-nya nggak ada di ujungnya. Nggak ada. Ini pakai akun TAPD perencanaan. Oh, coba pakai akun Sekda lagi. Sorry. Akun Sekda. Oh, udah berubah lagi Pak akun Sekdanya? Bukan yang Biro PPOD? Sudah kami sesuaikan Pak, supaya tidak bingung nanti. Iya. 2021 klik. Sama Pak Mirwan tadi, pengaturan. Terus jadwal, penganggaran. Nah, itu dihapus-hapusin aja dulu Pak. Dihapuskan. Penetapan hapus. Iya, penetapan RKPD hapus. Hapus saja Pak. Ya, hapus. Run here, hapus. Mana sih? Coba yang rancangan akhirnya Pak, hapus Pak. Kacau nih. Coba refresh Pak. Oh, ada yang pakai Pak. Hilang Pak di sini Pak. Ya. Oke ya. Berarti kita mau buka jadwal baru lagi ya. Udah, itu nggak usah, biarin aja.
Ambil aja. Oke. Tadi ada yang make berarti, makanya error begitu. Oke, Pak. Sekarang kita mau buka jadwal dari TAPD perencanaan, Pak. Berarti saya Lockout masuk ke TAPD perencanaan. Aduh, capeknya. Bukan, TAPD perencanaan, Pak. apa tadi ya? Oke. ...2021 buka jadwal. Jadwal perencanaan penganggaran, klik. Oke. Nah, tambah jadwal, Pak. Pilih tahapannya adalah RKPD. Sub tahapannya pilih yang klik, Pak, rancangan akhir aja, Pak. Keterangan pilih rancangan akhir RKPD 2021. RKPD, Pak, bukan SKPD, Pak. Sorry. Terus mekanisme pelaksanaan. Nah, di Kaltim modelnya menggunakan rincian belanja atau tidak menggunakan rincian belanja? Saya nggak tahu. RKPD-nya seperti apa? Pak Berlin, Ya, gimana? mau narahan Pak, Kalau menggunakan rincian belanja atau tidak? Iya, di SIPD perencanaan itu sampai program kegiatan saja, Pak. Ah, berarti tidak menggunakan rincian belanja, Pak. Ya, Pak Mirwan pakai yang tidak menggunakan rincian belanja. Oke, nah jadwal pelaksanaan mau kapan? Oke, dipilih Pak Mirwan. Misalkan hari ini, hari ini tanggal berapa sih? 24. Tanggal 24. Oke. Dimulai dari jam berapa? Itu jamnya dipilih dulu. Oh ini. Misalkan pilih 13.00. Nah, sampai dengan kapan mau ditutup? Misalkan kasih waktu 1 minggu. Apply, Mas. Pilih. Sampai 1 Oktober misalkan. Jam 23.59. 23.59. Oke, klik apply, simpan. Astagfirullah. Mas Mirwan jaringannya kenapa? Pak, tadi sudah ada yang report juga dari teman Atna Husada, mereka keluar error 500 itu, Pak. Kata saya tunggu Itu dulu. Iya, jaringannya itu, Mas. Ya. Kita coba refresh dulu. Baik, kami refresh. F5 aja. Siap. Hilang ya? Coba lagi, Mas. Bikin kayak tadi lagi, Mas. Buka jadwal, tambah jadwal. Pilih tahapan RKPD. Rancangan akhir. Sukses. Sip. Coba di refresh. F5. Nah, tuh. Kelihatan langsung. Proses penyusunan RKPD tinggal 7 hari 9 jam. Oke? Sekarang kita masuk ke eselon 3. Karena yang bisa menginput subkegiatan hanyalah eselon 3. Klik upload. Masuk sebagai siapa tadi? Kabit Anggaran boleh. Sebagai Pak Fahmi boleh. Sekretaris. Nah, ini SKPD nanti melakukan hal yang sama.
apabila kita memilih opsi yang kedua, yaitu menginput ulang. Oke, masuk 2021. Nah, pilih buka menu, garis 3, Mas Mirwan. Oke, terus sub kegiatan belanja, klik. Loh, terus. Ini eselon 3 atau eselon 2, Pak? Pak Fahmi, Pak. Ini di atas keterangannya, Pak Fahmi. Pak Fahmi, atau settingan di sana dia sebagai apa dia? Settingnya tadi sudah kabit ya. Sudah kita cek kembali. Coba cek. Harusnya ada tombol tambah kegiatan di situ. Atau masuk aja Pak Iwan. Ini asal itu sudah Oh, udahan. PD ini. Iya. Sudah. Iya. Sedikit aja berubahnya dia. Iya. Jaringannya jelek, Pak. Tuh, kacau. Saya tanya apakah ini APBD murni? Itu pakai itunya siapa, Pak? Punya Pak Sadudin, Pak, selaku Kepala BPKD. Ya kan untuk mau Coba lokot lagi. Oh, ini aja Pak, coba Pak. Sebentar untuk pengawasan dulu. Coba masuk lagi, bisa nggak? Pengawasan dulu berarti. Iya. Betul aja. Itu ada yang pakai tandanya. ada yang login. Iya. Udah ada yang login. Itu lagi nendang dulu, nendang user yang lain. Nah, baru masuk. Mau ke sana ya. Itu operasional. Pak, ini aja Pak. Ya, Clear cache aja dulu Pak. Clear cache aja dulu Pak Mirwan. Itu kepenuhan cache-nya. Semuanya Pak. Centang Pak. Oh. Bentaran. Nanti Bos. Ada yang pakai itu Pak? Oke, kami cek. Atau masuk sebagai sekda aja dulu Pak? Baik.
Udah ada yang entry dong. Udah Pak Mirwan, bisa? Ya, ini lagi login menggunakan akun Sekda. Mutakhirkan. Logout. Oke. 21. Oke. SIPD subkegiatan. Kayaknya Pak Fahmi bukan eselon 3 deh settingannya. Coba pakai Pak Iwan. Udah tadi Pak, kami mutakhirkan barusan. Hah? Coba Barusan mutakhiran dulu. Mutakhiran dulu yang Pak Iwan coba. Oh. Yang mana? Saya dulu nolnya 64. Ini ya. Boleh Pak, udah aja. Udah saya. Oke. Nanti kami koordinasi. Mutakhirkan dulu Pak, usernya Pak Iwan dimutakhirkan dulu. Ya, coba. Dibikin 2 buku kan? Iya, 2 buku. Seribu lebih. Seribu berapa? Terakhir itu kira-kira berapa? 900. Nah, baru sampai Simdanya 900, tinggal tambah lampiran 300-an ya. Berarti Simda sendiri, Karten sendiri. Masuk suaranya mantap. Izin Pak Yanto, posisinya Coba buka Pak itu siapa? Pak Fahmi, coba lihat ubah user Pak Fahmi. siap. Ubah user dulu. Ya, Coba bidang setara, input anggaran, oke. Sudah, oke. simpan. Ya. Simpan, coba masukin dulu satu lagi kabitnya. Masukin misalkan Pak Iwan. Ini punya Pak Iwan, masukin. Berapa? 19. 66. 11, 16, 19, 87, 03, 1, 008. Input anggaran, simpan.
Lalu mutakhirkan. Copy. Klik kanan, mutakhirkan user. Oke. Ya, sip. No code. Masuk. Pokoknya kita terus komunikasi. Haji Iwan Darmawan. Tok. Sip. Dah, kok nggak ada juga. Mestinya ada di atas sini. Bentar, Pak. Besok masuk Pak. Begitu. Sampai kemarin dulu. Besok. Oh, astagfirullah. Pak, menu klik 3, Pak. Sorry, masuk sebagai akun Sekda. Bapak belum melakukan pemutakhiran data, baik akun, SKP, urusan, program kegiatan, itu belum dilakukan. Lupa saya. Pengaturan SIPD. Pengaturan SIPD, ya. Nah, tuh Pak, klik di sini program kegiatan, klik di sini. Ya, gimana Pak Iwan? Ya, ini sambil kita perbaikan semuanya. Dan juga sudah sholat asar. Bagaimana untuk hari ini kita cukupkan? Dilanjut. Mungkin kita dengan TAPD dulu Pak ya, SKPD nanti kita lanjut. Nanti kita sampaikan ke Bapeda sehingga Bapeda bisa memproses yang tadi RKPD-nya bisa diambil data dari data. Siap, boleh Pak. Pak Januar, Pak Iwan, mohon izin sebentar sebelum kita break, ini ada Pak Anang bergabung sudah. Pak Anang, monitor Pak Anang. Pak Anang. Pak Anang. Pak Anang. Halo, iya Pak Berlin. Ya, ini Pak Anang, ini kita perlu pembangunan penyamaan persepsi. Ya. Terkait tadi apakah kan ada akses itu yang bisa mengakses semuanya itu namanya super admin. Iya Pak. Nah, karena kemarin Pak Anang menanya saya kenapa Kaltim belum selesai RKPD, yang menurut saya sudah konfirmasi ke Pak Randy, RKPD sudah clear. Ya. Nah, tapi Pak Anang bilang yang di keuangan daerah belum. Nah, kalau keuangan daerah kami nggak bisa mempush data dari SIPD perencanaan ke SIPD keuangan karena kami bukan super admin. Nah, tadi arahan Pak Yanuar supaya super admin yang dipegang BPKAD bisa juga di-share oleh BPKAD sama ke Bapeda supaya kami bisa push data. Nah, terus yang kedua, tadi ada pertanyaan, apakah kita memang mau input data ulang atau push data? Ya. Nah, kalau dari perspektif Bapeda, kami menghindari namanya input ulang karena nanti kita nggak bisa menjamin konsistensi apakah yang dipetakan kemarin itu nanti itu yang di-input di SPD keuangan. Ya baik Pak Berlin, kita coba melihatnya begini aja Pak, silahkan. Tadi kan ada dua opsi. Yang pertama, kita masih terus berproses ya, mungkin dari timnya IT Bangda Pak Randy terkait push data. Kalau memang itu hal yang memang dipilih, silahkan. Kalau memang bukan yang opsi kedua tadi ya, yang menginput ulang lah, itu kan saya rasa juga perlu ya waktu dan tenaga. Ya saya ya bagaimana yang terbaik aja Pak. Kalau memang itu harus dilakukan push data, teknisnya bagaimana ya nanti coba kita juga nanti koordinasi dengan timnya Pak Randy gitu Pak Berlin. Halo? Ya, Pak Ya, Iwan, Pak. Pak Yanuar. Oh, silahkan Pak, kalau kami Pak. Artinya betul Pak Anang tadi nyampaikan, tadi Pak Anang mohon izin, saya juga menyampaikan dua opsi tadi. Yang pertama yang kami opsi pertama adalah untuk
Yang apa untuk push data. Yang kedua, kalau memang push data tidak berhasil ya sudah kita input ulang. Pak Anang, saya menyarankan juga seperti itu tadi. Ya, oke, gini Mas Januar, kita coba nanti juga komunikasi koordinasi apakah memang pelaksanaan push data ini presentasinya besar berhasil atau memang bagaimana, kita coba belum tahu juga nih. Nanti saya juga coba menanyakan di tempatnya Pak Randy, mungkin itu Pak ya. Kalau memang seyogjanya dirasa nggak berhasil ya nggak ada pilihan lain kan, opsi kedua mungkin itu Pak Januar. Mungkin kita kasih waktu lah Pak ya, biar nggak terlalu lama, biar barang ini bisa jalan terus. Oke, saya sambil paralel saya koordinasi juga Pak ini ke tempat subdit yang menangani di Bangda. Ya, Pak Anang bisa, Pak Januar mohon izin, bisa disimpulkan supaya kami bisa mengambil tindakan dan juga punya framing waktu. Apakah kami harus mengepus data dulu dengan persyaratan kami harus punya super admin. Halo Pak Berlin. Ya. Ya Pak, ini saya langsung mau koordinasi dulu Pak dengan tempatnya Pak Randy Pak, bagaimana apa namanya ini bisa dipercepat atau tidak kan gitu, karena ini kan juga mau berproses kan gitu Pak. Ya. Halo? Ya, gimana Pak Iwan? Ya, tadi kalau memang tawaran dari Pak Januar itu kan kalaupun memproses input ulang itu 1 sampai 2 hari. Sedangkan tadi kalau memang rencana mau ada transfer data lah yang dari yang sebelumnya sudah diinput di Bangda ke yang di SIPD ini gitu kan, dengan setelah mendapatkannya super admin gitu kan, harusnya kalau namanya memindahkan data hanya tinggal memindahkan itu kan sebaiknya tidak juga lebih lama daripada nginput ulang gitu. Jangan sampai proses memindahkan data gitu kan hanya sifatnya memindahkan biar tidak terjadi duplikasi, tapi lebih lama kan juga tidak logis gitu ya. Nah, jadi kalau memang betul-betul ditargetkan selesai 1 hari gitu kan, ya kami memang tadi juga udah sampaikan juga dengan pimpinan, silahkan saja kalau memang berbicara itu hanya untuk melakukan proses transfer data gitu. Nanti kita sampaikan. Tapi yang saya juga jadi pertanyaan nanti ke Pak Januar berkaitan dengan data super admin ini kalau yang kita sedang pakai buat pelatihan itu tidak mengganggu kah atau bagaimana? Karena kami juga betul-betul nggak tahu nih Pak ininya dampak-dampaknya. Nggak mengganggu Pak. Oh enggak? Nggak mengganggu Pak. Enggak. Oke. Ya. Kalau memang itu. Jadi nanti silahkan ya digunakan user super admin itu untuk proses perencanaan ya dengan jeda waktu paling tidak besok mudah-mudahan sudah betul-betul sudah selesai gitu sehingga proses yang lainnya juga bisa terlaksana. Oke, sepakat Pak Iwan, Pak Januar. Begini Pak Januar, saya mau nanya juga supaya saya bisa ngambil gambaran. Pak Januar. Ya, siap. Di dalam SIPD keuangan ini nanti namanya begini, informasi dari kemarin saya ikut rapat koordinasi SIPD dengan Pak, termasuk juga ada dari Pak Direktur, Pak siapa ya itu namanya Pak Bahri. Pak Bahri. Nah, beliau juga mengatakan bahwa Permendagri 90 itu kan akan dimutakhirkan. Ya, betul. Nah, cuma kan belum diundangkan ya Pak ya? Iya Pak. Betul. Pemutakhirannya kan diterapkan melalui surat keputusan Menteri katanya. Betul Pak, setuju, betul. Nah, cuma saya nggak bisa jamin apakah yang kami petakan kemarin sudah cukup sesuai dengan nanti pemutakhiran yang ditetapkan dari SK Kemendagri itu. Jadi saya berasumsi yang pasti kami ada beberapa yang berbeda Pak. Berarti kan kami akan melakukan penyesuaian lagi nanti pemetaan itu kan begitu ya? Betul begitu ya Pak Januar ya? Betul Pak, betul.
Termasuk juga penyesuaian pagu, indikator target itu. Betul, Pak. Oke, clear. Jadi begini Pak Iwan, saya menawarkan kalau memang mau push data, Izin Pak nanti Berlin, ya ya. Izin Pak Berlin, Pak Januar. Silakan. Ya, ya mohon izin, saya baru aja koordinasi langsung dari Subdit IPD yang menangani SIPD pembangunan daerah. Nah, setelah saya tadi berkoordinasi terkait pilihan 2 tadi, sudah saya sampaikan. Nah, ini berhubung juga yang di SIPD Bangda, ya tanda artinya itu sudah ditutup per bulan Agustus kemarin. Jadi artinya nggak ada pilihan lagi nih, mohon izin Pak Berlin, pilihan kedua yang dipilih Pak. Karena memang sudah jadi satu platform, sudah ditutup per bulan Agustus kemarin yang SIPD Bangda. Jadi kesimpulannya kita pakai opsi kedua tadi itu, mohon izin Pak Berlin menginput ulang. Seperti itu Pak, tadi hasil koordinasi saya dengan SIPD Bangda. Demikian Pak. Saya setuju tuh Pak Anang, tapi kan kemarin itu Pak Anang yang mengejar-ngejar saya, Kaltim belum RKPD yang mana saya bilang gitu loh. Ya. Sehingga Ya artinya gini Pak, memang kan kemarin itu belum ditutup Pak, jadi bisa melakukan push data. Jadi memang artinya betul Provinsi Kalimantan Timur sudah menginput 90 di SIPD Bangda. Nah, yang sebelum ditutup itu mereka daerah-daerah lain baik provinsi, kabupaten, kota berhasil melakukan push data. Walaupun push data itu yang sepanjang saya tahu masih ada kekurangan atribut yang nggak ke bawah. Akhirnya disempurnakanlah sama tim Pusdatin dan Kouda. Itu yang saya pahami. Nah, namun demikian semenjak ditutup, apa ya istilahnya ditutup atau apa ya, jadi yang dipakai yang ini tidak bisa lagi melakukan push data ya. Jadi artinya yaitu tadi kebetulan yang ini sudah nggak bisa. Kalau yang kemarin daerah lain itu masih bisa. Nah, jadi artinya opsi yang penginputan ini seperti kemarin yang Tabalong juga sepertinya sama itu. Yang kemarin saya ke sana ternyata dia nginput ulang karena mau push data udah nggak bisa karena ditutup itu. Jadi begitu Pak, informasi Pak Berlin izin yang bisa saya infokan gitu Pak. Oke, terima kasih. Berarti kemarin yang informasi Kalimantan Timur belum RKPD itu salah itu ya Pak Anang ya? Ya, jadi belum, sudah terinput cuman di SIPD Bangda Pak. Bangda. Ya itu, cuma kemarin Pak Anang Bangda. menyebutnya RKPD yang belum. Saya nggak bertanya-tanya RKPD yang mana lagi. Ya, jadi gini Pak, mohon izin bisa dibedakan Pak. Provinsi Kalimantan Timur sudah menginput sesuai Permendagri 86 RKPD-nya di SIPD Bangda. Namun di SIPD yang Kemendagri yang sekarang udah jadi satu itu belum. Saya bisa katakan belum. Nah, kendalanya di mana? Yaitu tadi, sekarang kan SIPD-nya sudah ditutup per Agustus. Jadi mau ya Pak Anang, gini gitu, supaya kita sama persepsinya Pak Anang, supaya siap. Supaya ketika ini belum selesai ranahnya itu di BPKD atau di Bapeda gitu loh. Jadi tadi saya sampaikan Bapeda itu nggak punya super admin yang bisa nge-push data dari SIPD perencanaan ke SIPD keuangan. Ya, jadi artinya gini aja Pak, kita ke depan sudah ada jelas informasinya dari tim SIPD Bangda, sudah saya koordinasikan, sudah ditutup. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa lagi, itu secara konteksnya. Jadi artinya tidak ada lagi push data. Untuk bagi teman-teman daerah mungkin yang lain yang memang masih inputnya di Bangda. Sudah ada tidak bisa push data lagi karena sudah ditutup. Nah, artinya pilihannya adalah menginput. Itu aja Pak, mungkin yang bisa saya tambahkan lagi. Gitu, Oke. Pak Berlin. Ya, jadi begini Pak Anang, posisi sekarang ini berarti Bu ini untuk input di SPD keuangan ini ranahnya BPKD karena mereka ya udah, silakan Pak. Boleh. Ya. Nah, jadi Pak Anang informasi kalau apa yang menyangkut RKPD ke Bapeda, tetapi yang keuangan ke BPKD Pak Anang. Iya. Kita ngelihat Pak, nanti kita juga kalau memang sudah masuk kita ngelihat di dashboardnya, mungkin Pak Yono juga tahu di SIPD yang di ini eksekutif. Nanti kita lihat kalau memang sudah masuk berarti sudah masuk RKPD-nya gitu Pak. Kalau yang belum rincian, nah berarti belum ke PPS itu kita ada ininya. Pak Januar juga mungkin ini lebih jelas lagi nanti ada rekapan di ada Pak. Gitu. sipd.kemendagri.go.id/eksekutif nanti kelihatan di sana jelas. Ya, kelihatan. Nah, itu kebetulan karena ini belum di-push data, Kaltim belum muncul. Nah, ini makanya hari inilah momen terbaik kita melakukan itu dengan opsi yang kedua tadi. Melakukan input yang tadi super adminnya di mana? Di Kouda ya kalau nggak salah, di BPKD. Mungkin itu ya teknisnya. Iya. Betul Mas Anang, betul. Setuju. Ya, mungkin itu Pak. Bisa
jadi lanjut lah kurang lebih, jadi biar bisa tuntas, kita bisa ngelihat di dashboard, memang nanti RKPD itu muncul gitu kurang lebih Pak Yanuar. Ya, betul, setuju. Oke. Mungkin itu ya informasi yang bisa saya sampaikan. Sejauh ini saya tetap monitor dan tetap berkoordinasi dengan tim yang di Bangda. Demikian. Izin Pak Anang, Ya, silakan. Pak, mungkin bisa diinformasikan di sini Pak, terhitung sejak tanggal berapa Pak fasilitas push data dari SIPD data yang dikirim oleh teman-teman pada ke Bangda itu tidak bisa dilakukan ke yang jalan sekarang Pak, SPD yang jalan yang running sekarang. Ya, betul Pak. Jadi yang bisa saya informasikan berdasarkan tadi baru 5 menit saya telepon koordinasi dengan tim. Jadi kami ada subdit yang menangani itu Pak. Kalau kami kan di subdit yang menangani wilayah Kalimantan Sulawesi, tapi yang menangani SPD ada subdit tersendiri di Bangda. Nah, kami berkoordinasi tadi baru aja. Nah, jawabannya seperti itu. Apakah bisa dimaksimalkan, bisa di-push data tersebut, karena ini sudah mendesak untuk ke KPPAS. Tadi kan pertanyaan saya seperti itu. Nah, dia bilang, per Agustus, mungkin tanggalnya lupa lah saya tadi, dia bilang juga, pertengahan Agustus itu sudah ditutup, tidak bisa lagi push data. Ya, berarti kalau seperti itu sudah jelas adalah nginput ulang. Seperti itu, Pak, kurang lebih. Baik Pak Anang, terima kasih informasinya. Baik, sama-sama, Pak. Informasi juga Pak Anang. Ya, Pak. Pak Anang, mohon izin Pak Anang, nanti kalau Ya. koordinasi percepatan input KPPAS-nya itu ke Pak, ini ada Pak Iwan tadi, ada Pak Anto, ada Mas Ya. Irwan juga. Nggak apa-apa, Pak. Nanti kami monitor, Pak. Kami monitor di dashboard manakala memang sudah ada rincian dari pagu yang validasi. Kalau pagu validasi sudah tercantum, ada rincian, berarti itu sudah sampai ke KPPAS. Jadi kami monitor, Pak, di dashboard. Seperti itu, Pak. Ya, maksudnya begini loh Pak Anang, Ya. di Kalimantan Timur ini kan lain dengan provinsi yang lain yang mungkin Bapedanya itu masuk usun KPPAS. Di Kalimantan Timur itu KPPAS di BPKAD, Pak. Iya, makanya Kalau informasinya itu, kalau Kalimantan Timur itu RKPD clear gitu aja. Jadi kalau KPPAS Ya. belum selesai jangan ditagih ke Bapeda. ya, makanya gini Pak, sekali lagi saya sampaikan, RKPD Pemprov Kaltim sudah diinput di SIPD Bangda menggunakan 90, namun kan belum muncul di SIPD Kemendagri, jembatan tadi melalui pusdata. Kan seperti itu Pak. Nah, hari inilah nanti dibantu teman Kauda, teman saya Pak Yanuar yang akan melakukan itu. Dengan cara apa? Input ulang sebelum ke KPPAS. Mungkin itu teknisnya saya nggak begitu paham. Mungkin itu Pak yang coba kita sekarang sama-sama ke depan nih melakukan itu. Nah, ini manakala sudah input ulang di dashboard saya bisa ngelihat ternyata sudah ada pagu yang muncul, artinya sudah nginput RKPD yang hasil pemetaan dan 90 gitu Pak. Baru nanti terus lanjut lagi ke KPPAS dan mungkin RPPD. Mungkin itu Pak. Apa yang penjelasan saya gitu Pak Berlin. Izin Pak Berlin, mohon izin. Mas Mirwan, boleh saya dibantu Mas Mirwan untuk menengahi. Monitor. Sharing monitor. Mohon izin. Coba di-share monitornya, layarnya. Oke, buka tab baru, mohon izin. Buka tab baru, browsernya. Mas Mirwan, ayo. Ketik sipd.kemendagri.go.id / garis miring eksekutif. Cocok bos. Yes, that's right brother. Mantap. Eksekutif. Enter. Ya. Yes. Ini buat menenangkan hati Pak Berlin sementara. Nah, makanya inilah kontrol saya dari sini Pak Berlin, izin untuk memonitor tuh dari sini yang barusan dibuka ini. Wah, ini nggak masuk jaringan ya. Jaringannya jelek. Oh ya, beli jaringan berarti. Eksekutif, iya benar. Jaringan ini Pak. Jaringan. Tahu Mas Mirwan lagi di planet mana sih? Eksekutif.
Harap maklum perjalanan jauh ini. Jangan disamakan dengan di Nah, tuh, Jawa. coba lihat. Nah, ini muncul nih, tinggal ke Bentar, bawah. sabar. Oh, Tuh, sabar, coba klik siap. 417 daerah. Klik Nah. 417 daerah. Klik 417 daerah, klik. Oke. Cari di situ Kalimantan. Bentar, processing lagi processing. Masih loading, sabar. Mana dia? Langsung Mas ditulis. tutup, Mas. Pak, tutup dulu, Mas. Udah lewat ya, jaringannya hilang. Klik lagi 417-nya. Kemarin era PBD ada 26. Nah, udah cari tambah Kalimantan 30. Timur. Kalimantan Timur. Tak. Tuh, muncul kan Provinsi Kalimantan Timur sekarang sudah menggunakan muncul. SIPD. Walaupun masih belum proses RKPD-nya belum selesai. Ya. Oke, kenapa? Coba ditutup. Berarti Kalimantan Timur sudah menggunakan SIPD. Lanjut ke atas, scroll ke bawah, Mas Mirwan. Bawah. Terus, Pagu. Nah, rekap di terus, Pagu nih. nah, di situ Pagu. coba dicari Pagu. Ya. Kalimantan Timur coba. Nah. Ada nggak? Nah, tuh. Ini udah masuk Dia sudah berarti. datang. Nah, Begitu, Pak. 1, 2, 3, 4, 3T masuk. berarti sudah masuk Pak Berlin per hari ini. Makanya saya update hari dan jam. Oke, Pak Berlin? Masuk. Iya, maksudnya begini loh Pak Anang. Saya bukan apanya begitu. Gini loh posisinya. Ketika Pak Anang menyampaikan itu ke lingkup Bapeda bahwa Bapeda belum menyelesaikan RKPD. Betul. Saya nanya RKPD yang mana? Padahal yang dimasukkan ini RKPD untuk nyusun KPPS yang kami nggak bisa melaksanakannya karena kami bukan super admin. Nggak ada hubungannya Pak sama super admin Pak sebetulnya Pak. Oh iya. Kalau menurut saya gini, mohon izin Mas Januar, Pak Berlin, ini udah clear Pak. Sama-sama kita bisa ngelihat yang Fitcon hari ini nomor 64 kode wilayah. Kami pun juga monitor dari sini nama Kalimantan Timur sudah masuk atau ditulis Kalimantan doang. Timnya dihapus. Nah, tuh. Sudah masuk Pak. Ada 2 yang sudah ke KPPS Pak, Kalteng dan Kalsel. Kaltim ini udah masuk hari kemarin dan seterusnya belum. Baru hari ini saya lihat karena baru dibuka dan ada. Nah artinya ini sudah. Nah tinggal melanjutkan aja nanti teknisnya Pak Januar kan seperti itu. Betul. Jadi seperti itu kurang lebih Pak Berlin. Kita lihat ke depan. Per hari ini kita sudah lihat Kaltim sudah masuk RKPD. Dibuktikan dengan apa? Ya ini langsung Pak Januar semangat buka SIPD Kemendagri eksekutif. Nah betul juga. Jadi biar bisa sama-sama lihat gitu kurang lebih Pak. Jadi saya rasa ini sudah tinggal diselesaikan ke depan. Ini sudah di posisi ini sudah di posisi rel yang betul. Prosesnya tinggal dilanjut. Karena ini sudah apa namanya alhamdulillah berarti wilayah 3 kita kan wilayah 3 Pak. Dulu Pak Januar ke wilayah 3 ini alhamdulillah kita sudah selesai semua Pak Januar. Ada yang sampai batasan, malah ada 1 yang sudah sampai era APBD kalau melihat di sini, yaitu di Sulawesi Barat. Sulbar. Satu-satunya provinsi yang sudah sampai ke era APBD dari 34 provinsi, yaitu Sulbar. Berarti itu adanya di wilayah 3, nah luar biasa lah, kurang lebih seperti itu. Kabupaten kota belum, justru tadi harapan saya kota Gorontalo, karena itu binaan kita yang paling awal juga dulu 90, ternyata belum. Masih KPPS. Nah, jadi pertanyaannya sedikit Pak Januar, kalau rincian ini dia lebih besar dari pagu validasi itu bagaimana ya Pak ya? Mengartikannya. Misalkan seperti itu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga ya? Memang kalau melihat aturan, pagu indikatif itu adalah kan pagu tertinggi ya Pak Anang ya? Betul. Namun saat masuk RKPD itu kan hanya sampai sub kegiatan. Oh baik ya. Saat masuk ke KPPAS kita mulai merinci belanja menggunakan SSH. Angkanya keriting. Ya kan? Jadi artinya angka keriting bisa mungkin lebih tinggi bisa ya? berbeda dong. Iya. Betul, saya setuju itu, setuju. Nah, Karena tapi saya lihat nanti saat pembahasan dengan DPRD ternyata ada proyeksi pendapatan naik, masa belanjanya nggak boleh naik, kan begitu Pak. Tapi betul, boleh
boleh naik Saya hanya setuju. dalam tahap pembahasan dengan DPRD. Ya, saya setuju. Makanya kan saya cuma coba mengamati, ada yang tetap misalkan kalau bisa kita lihat nomor 76 itu kan sama. Nah, ini Betul. masih berproses misalkannya di di Sultra punya pagu 3 triliun. Cuman dia baru Betul. menginput rinciannya 500, nah berarti kan masih berproses. Nah, tapi ada juga Betul. kalanya kalau nggak salah Sulawesi 73 Betul, selatan Selatan tuh. dia punya pagu cuma 500. Oh, ini kayak pagunya masih kurang ini ya. Pagu validasi Kemarin ya. ada trouble mereka, Pak. Ada Oh, masalah internal, Pak. trouble. Oh, siap. Karena kok rinciannya 1 triliun, ini kebalik. Nah, ini mungkin trouble ya. Udah. Ya mungkin Ya. itu aja. Jadi saya berusaha mengamati Pak Yanuar. Siap, Bos. Siap. Jadi gitu ya. Tinggal kita beresin. Terima kasih dibantu nih. Tinggal beresin data dasarnya sebentar, nanti kami di sini Mantap. bantu beresin. Besok kalau memang jadi, kita mulai menginput kegiatan di RKPD, tapi yang menginput bukan satu orang, yaitu semua SKPD beserta dengan UPTD-nya. Betul. Seperti itu. Siap. Gimana, Ya, Pak Iwan? Pak Yanuar, Ya. Pak Yanuar, Pak Anang, Ya, Pak. tanya lagi. Ya. Bagaimana kami Bapeda ini yang punya tanggung jawab untuk menjamin konsistensi apa yang direncanakan untuk mencapai tujuan sasaran RPJMD diturunkan ke RKPD. Nah, belum lagi ada isu yang baru, memetakan itu bagaimana kami bisa memantau apa yang direncanakan dulu sesuai nanti dengan apa target kinerja maupun apa yang sudah disepakati di pemetaan kemarin. Ya. Mungkin Pak Yanuar. Gimana nggak jelas pertanyaannya? Putus-putus tadi. Ya, Bapeda ini bagaimana caranya yang punya tusi untuk menjamin apa yang di RKPD itu dijabarkan di KUA PPAS. Dalam hal ini target kinerja maupun pagu, dan satu lagi apa yang disepakati di berita acara pemetaan kemarin itu Pak Yanuar, Pak Anang. Nah, gini Pak, Bapak minta maaf, SIPD ini satu siklus Pak, perencanaan, penganggaran, sampai nanti penatausahaan. Kan makanya tadi kita tidak berbicara ini adalah KUA PPAS dulu, justru ini berbicara RKPD dulu nih Pak. Justru perannya Ya, Bapeda nih sepakat di yang RKPD, cuma Oke. ya, tadi kan begitu. Tadi ini supaya sama lagi, kalau itu penjelasannya ini Bapeda, ini bukan Bapeda karena kami bukan super admin Pak Yanuar. Jangan berbicara kita bukan super admin Pak. Nanti Pak Iwan super admin itu dikasih Pak ke Bapeda. Kenapa? Karena nanti saat berbicara buka jadwal itu adalah Bapeda yang bisa, bukan keuangan di RKPD ya. Tapi nanti saat masuk ke PPAS, yang punya kewenangan buka jadwal adalah teman-teman RKPD keuangan. Bukan gimana cara menjaga indikatornya saat ada pemutakhiran, tadi tetap berbagi peran. KUA PPAS itu adalah jembatan penguji antara perencanaan dengan penganggaran. Perencanaan dikawal Bapeda, nanti penganggaran dikawal sama keuangan. Jembatan pengujinya adalah di KUA PPAS. Bersama-samalah di tanah untuk saling melihat memelototi. Oke? Itulah untuk kegampangannya Pak Berlin. Ya, sepakat. Mungkin Pak Iwan bisa ditanggapi Pak Iwan supaya kita sepemahaman nih Pak Iwan. Iya dong, ayo dong, akur. Iya. Intinya kami nanti setelah memang proses RKPD itu selesai, yang akan diinput di SIPD ini, kami masuk ke proses penganggarannya. Itu aja. Nanti pas pemutakhiran itu pasti Bapeda berperan kembali Pak, karena yang tahu indikatornya seperti apa, menunjang ke RPJM di mana kan Bapeda. Keuangan mah nggak tahu Pak, pasti yakin saya Pak Iwan nggak ngerti ya Pak Iwan. Siap, kita nanti di proses penganggaran dengan memasukkan yang unsur-unsur SSA itu Pak. Iya Pak Iwan, dan tim itu adalah untuk membelanjakannya, ngecek sisi belanja, sisi program kegiatan Bapeda. Percayalah, keuangan pasti nggak paham itu indikatornya harus apa ini apa nggak paham. Minta maaf nih tanpa ngecilin teman-teman keuangan ya, minta maaf. Oke, sepakat. Saya mau dengan Mas Mirwan dulu bekerja biar SKPD besok langsung bisa running well. Ya, makasih Pak Yanuar, Pak Anang, Pak Iwan.
Ya, terima kasih semua. Jadi untuk sementara kita tutup ya. Lanjut Saya besok. beresin dulu data dasarnya. Ya, kita perbaiki data dasar. Bisa nanti Pak Yanwar komunikasi dengan Pak Mirwan. Sekali lagi Oke. saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang mengikuti acara dari pagi hingga sore hari ini. Ya, mudah-mudahan ini. Oke, makasih Pak Iwan ya. Saya mau izin lift dulu ya, sebentar ya. Makasih Mas Yanuar, Pak Iwan, Pak Berlin. Teman-teman. Ya, sama-sama Pak Nang, Pak Januar, Pak Iwan. Saya izin live. Tadi mati. Terima kasih. Akhirnya dari Bapak Magdanya